Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Astuti, program studi bimbingan konseling Islam semester 7 Institut Ummul Qura Al-Islami. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang toleransi dalam keragaman sosial budaya. Toleransi dalam keragaman sosial budaya adalah sikap atau perilaku yang menerima serta menghargai suatu perbedaan sosial budaya yang ada di daerahnya. Nah, toleransi sebaiknya itu dilatar belakangi oleh wawasan, pengetahuan yang luas, bersikap terbuka, dialog, dan kebebasan pikiran dan beragama. Adapun beberapa contoh toleransi dalam keragaman sosial budaya. Yang pertama yaitu menghargai kebudayaan setiap suku dan bangsa. Yang kedua yaitu menghormati setiap kelompok yang menjalankan kebiasaan sosial, adat, dan istiadatnya. Dan yang ketiga yaitu mempelajari dan mendalami seni budaya bangsa sesuai minat dan kesenangan. Dan yang terakhir yaitu memahami keragaman budaya bangsa Indonesia serta mempertahankannya. Nah, mengapa sih kita tuh penting? Mengapa toleransi itu penting untuk melakukan dalam keberagaman budaya? Karena sikap dan perilaku toleransi ini terhadap keragaman masyarakat merupakan kunci untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan, serta mencegah proses terjadinya perpecahan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Nah, di Indonesia ini toleransi menjadi penting karena bangsa Indonesia memiliki cukup banyak suku, ras, dan agama. Nah, perbedaan tersebut tentu memberi pembawaan bagi setiap individu di negeri tercinta ini. Namun, perbedaan tersebut juga bukan menjadi kendala dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Indonesia adalah negara dengan sejuta keragaman yang telah menjadi simbol persatuan dikemas dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, kita harus menjaganya agar tetap utuh dan harmonis. Namun belakangan ini Indonesia kerap mengalami krisis toleransi. Perbedaan yang ada justru menimbulkan perpecahan, padahal perbedaan itu sendirilah yang seharusnya membuat Indonesia menjadi indah karena lebih berwarna. Sebagai warga negara yang baik, kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan dengan menganut paham toleransi. Jangan sampai Indonesia terpecah belah akibat isu-isu negatif. Ingat kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bentuk keragaman di Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya, baik dari sumber daya alam maupun keragamannya. Ada beberapa bentuk keragaman di Indonesia, mulai dari keragaman suku, keragaman agama, keragaman ras, dan keragaman anggota dan golongan. Ada keragaman suku. Indonesia adalah negara kepulauan dari geografis yang berbeda-beda. Indonesia memiliki banyak sekali suku bangsa yang disebut juga etnik, yang dapat diartikan sebagai pengelompokan atau penggolongan orang-orang yang memiliki suatu keturunan. Selain itu, kelompok suku bangsa Indonesia ditandai dengan adanya kesamaan budaya, bangsa, agama, perilaku, atau ciri-ciri biologis yang dimiliki. Setiap suku bangsa mempunyai ciri atau karakter tersendiri, baik dalam aspek sosial maupun budaya. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok suku, lebih tepatnya 1.340 suku bangsa. Yang selanjutnya yaitu adalah keragaman budaya. Indonesia adalah negara yang religius. Hal ini dibuktikan dalam sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kebebasan dalam beragama dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk yang memeluk agamanya masing-masing untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Di Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui oleh negara. Agama-agama yang diakui oleh negara yaitu Islam,
Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Nah, keenam agama ini harus hidup berdampingan di masyarakat dengan prinsip toleransi, aturan umat, dan agama. Keberagaman ras. Ras merupakan klasifikasi yang digunakan untuk mengategorikan manusia melalui ciri fenotipe, ciri fisik, dan asal-usul geografis. Asal muasal keragaman ras di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, seperti bangsa asing yang singgah di tanah air, sejarah penyebaran ras dunia, dan juga kondisi geografis. Ada beberapa ras yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Ras Malayan, Mongoloid, dan yang berada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi. Dan ras selanjutnya yaitu ras Melanesoid Mendiami, yaitu wilayah Papua, Maluku, dan juga Nusa Tenggara Timur. Selain itu, ada juga ras Asiatik Mongoloid yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, yaitu seperti Tionghoa, Jepang, dan Korea. Terakhir ada ras Caucasoid, yaitu orang-orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Yang selanjutnya itu keragaman anggota golongan. Dalam masyarakat multikultural, keberagaman golongan bisa terjadi secara vertikal dan horizontal. Untuk vertikal seperti hierarki lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Contohnya seperti status sosial pendidikan, jabatan, dan sebagainya. Nah, sedangkan secara horizontal biasanya anggota golongan setara dan tidak ada hierarki. Namun, hal ini mengakibatkan banyak yang merasa anggota golongannya paling benar sehingga merendahkan anggota golongan lainnya. Contohnya adalah agama, idealisme, adat istiadat, dan sebagainya. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.